Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani ya Allah wa iyyakum jami'an rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan rahmatnya di tengah-tengah kita. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah di halaman 275. Qala al-muallifuna hafidhahumullahu taala al-babu ats-tsalis fil idqi wal kitabati wat tadbiri wa fihi masail. Bab yang ketiga, pembahasan tentang al-itqi, membebaskan budak, al-kitabah, at-tadbir. Al-mas'alatul ula fi ta'rifil itqi wa masyru'iyatihi wa fadlihi wa hikmati masyru'iyatihi. Pengertian al-itqi, disyariatkannya, keutamaannya dan hikmahnya. Ta'riful itqi, al-itqu lughatan. Al-itqu secara bahasa bikasril aini, dengan mengkasroh huruf ainnya, wa sukunit ta'i, dengan mensukunkan huruf ta'nya. Maknanya adalah al-hurriyatu wal khulusu, yaitu pembebasan. Mustaqun min qaulihim, berasal dari kata ataqa al-farasu, kuda itu telah bebas. Idza sabaqo, apabila telah menang. Wa ataqal farhu, anak burung itu telah bebas. Makna yang sama dengan ataqo, yaitu toro, istaqolla, dan kholaso. Maknanya sama, bebas, merdeka, lepas. Wa syar'an, secara syariat, secara istilah syar'i, huwa tahrirur raqabati wa tahlisuha minar riqi wa izalatul milki anha wa tathbitul hurriyati laha. Membebaskan seorang budak dari perbudakan, menghilangkan status kepemilikan darinya. Dia sudah tidak dimiliki lagi oleh siapapun, dan menetapkan status merdeka. Ya. Dia bebas, ya, tidak bisa diperjualbelikan lagi. Adillatu masyru'iyatihi, dalil-dalil disyariatkannya pembebasan budak. Al-aslu fi masyru'iyati al-itqi al-kitabu wa sunnatu wal ijma. Dalil-dalil disyariatkannya membebaskan budak yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Amal kitabu faqauluhu ta'ala fatahriru raqabatin. Di antaranya firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 92, maka bebaskanlah seorang budak. Ayat yang lainnya, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa al-mujadalah, ayat yang ketiga, maka bebaskanlah seorang budak sebelum suami istri itu bercampur. Ini adalah hukuman seorang suami yang melakukan zihar kepada istrinya. Dia menyamakan istri dengan ibunya. Misalnya, punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, ini dilarang di dalam Islam. Kalau sudah terjadi, di antara hukumannya adalah membebaskan seorang budak. Ya, setelah membebaskan, baru suami istri tersebut bisa bercampur. Sebelum bercampur, dia harus membayar kafarah.
Wa amma sunnatu, adapun dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man a'taqa raqabatan a'taqallahu bikulli udwin minha udwan min a'dha'ihi minan nari hatta farjahu bi farjihi." Barang siapa yang membebaskan seorang budak, maka Allah akan membebaskan setiap anggota dari anggota tubuhnya dari neraka sampai kemaluannya dibebaskan, ya, dengan sebab dia membebaskan kemaluan budak. Budak tersebut bebas menikah dengan siapapun, ya, maka ia pun diberikan balasan, dibebaskan kemaluannya dari neraka. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ajma'atil ummatu ala sihhatil itqi wa husulil qurbati bihi ila Allah Ta'ala. Ya, umat telah sepakat atas keabsahan hukum membebaskan budak, dan juga salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya fadluhu, keutamaan fadilah membebaskan budak. Al-itqu min afdolil kurubati wa ajlil at-ta'ati lima ja'a fi fadlil itqi min qaulihi ta'ala fakku raqabah. Membebaskan budak termasuk di antara bentuk kurbah, mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdol, termasuk ketaatan yang paling mulia. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Balad ayat yang ke-13, fakku raqabah, bebaskanlah budak. Ya. Mengamalkan perintah termasuk di antara bentuk kurbah, mendekatkan diri kepada Allah, termasuk ketaatan. Fakku raqabah maknanya adalah tahlisu syahshi minar riqi, melepaskan seseorang dari perbudakan. Wa qad warada zalika fi mu'ridi bayani tariqil lati fiha an-najatu wal khairu liman salakaha. Sungguh, ya, dalil tersebut memberikan penjelasan kepada kita jalan untuk mendapatkan keselamatan dan kebaikan bagi orang yang menempuhnya. Ala wahiyya, ketahuilah, yaitu itqur riqab, membebaskan budak. Ya. Ini keutamaannya sangat besar, ya. Wa taqaddama makna hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qabla qalilin. Telah disebutkan, ya, sebagaimana yang ada dalam hadis Abu Hurairah yang barusan disebutkan tentang keutamaan membebaskan budak, ya. Wa an Abi Umamah, ya, dan juga dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyumma imri'in muslimin a'taqa imra'an musliman kana fikakahu minan nar. Ya. Muslim mana saja yang telah membebaskan seorang budak yang beragama Islam, maka menjadi pembebas baginya dari api neraka. Hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Wan nususu fi fadlil itqi katsiratun jiddan, dan banyak hadis-hadis lain, dalil-dalil lain yang menunjukkan keutamaan membebaskan budak. Selanjutnya, wa itqur rajuli afdalu min itqil mar'ati. Ya. Perbuatan amaliyah
membebaskan budak termasuk afdalu qurbah, ya. Pendekatan diri kepada Allah yang paling afdol. Ya. Membebaskan budak laki-laki lebih utama daripada membebaskan budak wanita. Warraqabatul agla samanan wal anfasu inda ahliha afdalu min ghairiha. Demikian juga ya, budak yang harganya mahal, nilainya itu tinggi, ya, yang dimiliki oleh tuannya, lebih afdol untuk dibebaskan dari budak yang lainnya. Semakin tinggi harganya, semakin tinggi nilainya, semakin besar pahalanya. Yang keempat, al-hikmatu min masyru'iyati. Apa hikmahnya? Hikmah disyariatkan membebaskan budak. Syuri'al itqu fil islami li ghayati nabilatin wa hikamin balighatin. Famin dzalika annahu tahlisul adami al-ma'sumi min dararil riqqi wa milkin nafsihi wa tamkinuhu wa tamkini minat tasarrufi fi nafsihi wa manafi'ihi hasaba iradatihi wa ikhtiyarihi. Ya. Hikmahnya sangat banyak, sangat besar. Di antaranya ya, budak tersebut ya, terbebaskan dari bahaya perbudakan. Ya. Jadi seorang itu lebih maksum, lebih terjaga dari kezaliman, ya, dari tindakan kekerasan. Ya. Biasanya seorang budak itu ya, ada yang sampai disiksa oleh majikannya, dipukul sampai cedera, ya, dihajar dan seterusnya. Nah, tentu akan lebih terjaga kalau dia dibebaskan dari perbudakan, ya. Karena tidak semua budak itu diperlakukan baik. Ada pemilik budak yang zalim, yang jahat, yang bisa mendatangkan doror, ya, bagi budak tersebut. Membebaskan dirinya dari kepemilikan, ia tidak bisa diperjualkan kembali karena dia sudah bebas, dan memungkinkan baginya untuk melakukan muamalah, ya, bertindak sesuai dengan keinginan dirinya, memberikan manfaat sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan pilihannya, ya. Tidak ada yang mengintervensi dia, ya. Berbeda ketika dia masih budak, ya. Ia melakukan pekerjaan berdasarkan keinginan tuannya, bukan keinginan hatinya. Bahkan ia memberikan manfaat, bekerja, gitu ya, mengolah ladang, mengolah kebun, ya, terkadang sampai di luar jam kerja, sampai di luar batas kemampuan, kesanggupan, ya. Maka dengan dibebaskan dia dari perbudakan, dia akan berbuat lebih banyak manfaatnya dan sesuai dengan kesanggupan dia, sesuai dengan pilihan hati nurani dia, ya. Wa minha, dan juga di antara hikmah yang lainnya, annallaha azza wa jalla ja'alahu kafaratan lil qatli wal wat'i fi ramadhana wal aimani. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukuman, ya, untuk menebus kesalahan, menebus pelanggaran, yaitu dengan membebaskan budak. Pelanggaran karena membunuh, pelanggaran karena melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, pelanggaran berupa sumpah. Kemudian berikutnya al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua, arkanul itqi wa syurutuhu wa sigatuhu wa alfaduhu.
rukun-rukun membebaskan budak, syarat-syaratnya, bentuknya dan lafadznya. Arkanul itki, arkanuhu salah satu, rukun membebaskan budak ada 3. Yang pertama al-mu'tiqu, pihak yang membebaskan budak, majikannya atau orang lain, ya, yang membeli kemudian membebaskan. Wa huwa syahsu alladhi waqa'a minhu al-itqu li ghairihi, yaitu terjadinya pembebasan, ya, yang disebabkan dari orang tersebut. Bisa jadi majikannya atau orang lain yang menebus dari si pemilik budak, ya, kemudian dibebaskan. Namanya al-mu'tiqu. Kemudian yang kedua al-mu'taqu, orang yang dibebaskan, yaitu budak. Wa huwa syahsul ladzi utiqa, seseorang yang dibebaskan. Awaqa alai al-itqu, yaitu yang mengalami pembebasan dari sistem perbudakan. Yang ketiga as-sigatu, adanya sigot, ya, yaitu hiya al-fadul lati yaqau bi al-itqu, ya, lafad-lafad yang menyebabkan terjadinya pembebasan budak. Syurutuhu, syarat-syaratnya, yustaratu li sihhatil itqi wa wuqu'uhu, ya, wa wuqu'ihi ma yali, ya. Syarat-syarat sahnya pembebasan budak, proses terjadinya sebagai berikut. Wa wuqu'uhu ma yali. Ayyakuna al-mu'tiku mimman yajuju tasarrufuhu. Orang yang membebaskan budak adalah orang yang dinilai oleh syariat berhak untuk melakukan tindakan muamalah, yaitu al-balik, dewasa, al-aqil, berakal, ar-rasyid, cerdas, ya, lawan dari keterbelakangan mental, ya. Artinya orangnya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ar-rasyid, ya. Al-mukhtar, sukarela, ya. Jadi harus terpenuhi kriteria, ya, dia bisa tahu halal haram. Ar-rasyid, ya. Al-aqil, berakal, ya. Al-mukhtar, ya, sukarela. Fala yasihu al-itqu minas sobi, anak kecil yang belum balik tidak sah dia membebaskan budak. Walal majnuni, orang yang gila, lawan dari al-aqil. Walal ma'tuh, ya, kurang akalnya, lawan dari rasyid. Al-mukhtaru, dipaksa, lawan dari al-mukrahu, dipaksa, lawan dari al-mukhtar, ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an salasatin, pena itu diangkat dari 3 orang. Artinya tidak berlaku hukumnya dari 3 orang. Anis sobi, anak kecil, ya, dia tidak bisa membebaskan budak. Hatta yablugho, sampai ia dewasa. Wa anil majnuni, orang yang gila, ya, muamalahnya tidak bisa dianggap sah. Hatta yufiko, sampai ia sadar, sampai ia sembuh dari sifat gilanya. Wa anin naimi hatta yastaiqidho, orang yang tidur, ya, sampai ia bangun. Orang yang tidur, dia meninggalkan sholat tidak dosa, ya, sampai ia bangun. Maka kalau lewat dari waktunya, ia wajib mengqadha atau mengganti sholat yang ia tinggalkan. Wala yasihu itqul mukrohi, tidak sah pembebasan budak karena terpaksa. Kama la tasihu sairu tasarrufati, sebagaimana bentuk-bentuk muamalah lainnya tidak sah kalau dalam keadaan dipaksa. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya, an yakuna malikan liman yu'tikuhu fala yasihu al-itqu min ghairil maliki. Membebaskan budak, ya, syaratnya adalah
majikan tersebut betul-betul memilikinya, atau orang lain itu membelinya, kemudian membebaskan. Tidak sah membebaskan budak bagi orang yang tidak memilikinya. Ya, dia tidak punya hak untuk membebaskan budak. Bukan majikannya, bukan pula orang yang membelinya. Ya. Alla yata'allaqu bil mu'taqi haqqu lazimin yamna'u itqahu. Dalam keadaan ya, budak yang dibebaskan tersebut ya, tidak ada kewajiban syariat yang bisa menghalangi proses pembebasan ya, status budaknya. Artinya dia dalam keadaan normal, tidak memiliki kewajiban yang bisa menghalangi. Apa contohnya kewajiban yang menghalangi? Kadainin, dia punya hutang. Tunggu dulu, jangan dibebaskan dulu budak ini. Ya, sampai budak ini tidak memiliki hutang. Au jinayatin, atau ia melakukan tindakan pidana, maka harus diselesaikan dulu urusannya. Ya. Fala yasihu itquhu hatta yu'addiya daina. Tidak sah budak tersebut dibebaskan sampai ia melunasi hutangnya. Au tadaffa'a diyata jinayati, atau ia membayar denda dari perbuatan pidananya. Ya. Harus diselesaikan dulu. Kemudian syarat berikutnya, la budda an yakuna al-itqu bilafdin sharihin aw ma yaqumu maqamuhu minal kinayati wa la yakfi fi dzalika mujarradun niyati. Ya. Li'annahu ijalatu milki fala yahsulu bi niyatil mujarradati. Membebaskan budak harus dilafatkan dengan lafaz yang jelas, dengan ucapan yang jelas. Ya, atau dengan ucapan lainnya yang dianggap mewakili. Ya, atau kiasan yang dianggap sama dengan ucapan membebaskan budak. Jadi tidak cukup membebaskan budak hanya dengan niat saja. Ya. Karena menghilangkan status kepemilikan itu tidak terjadi hanya dengan niat saja. Harus ada ucapannya. Kalau sekarang ya mungkin harus ada hitam di atas putih. Ya, harus ada hitam di atas putih, harus ada kwitansi, harus ada surat pernyataan, ya. Gitu ya. Jadi harus jelas ya lafadznya. Kemudian berikutnya sigotu wa alfaduhu. Ya. Alfaduhu imma sharihatun wa hiya makana bilafdil itqi. Lafad-lafad ya yang bisa digunakan untuk membebaskan budak bisa dengan bentuk lafad yang jelas, semua orang paham kalau itu diucapkan, ya. Contohnya dengan lafad itqi atau tahriri, ya, wa ma tasarrafa minhuma, atau kata-kata yang merupakan turunan dari al-itqi dan tahriri. Seperti tadi toro, kemudian kholaso, ya. Sama. Contohnya anta hurrun, kamu bebas. Anta muharrarun, kamu dibebaskan. Nah, ini juga sama. Anta atikun, ya, engkau bebas. Anta mu'takun, ya, engkau adalah orang yang telah bebas. Atau ataktuka, aku telah membebaskanmu. Nah, ini juga sama. Bentuknya sorih. Wa amma kinaiyatun, bentuknya kiasan. Ka qaulihi idhab haitsu syi'ta. Contohnya, pergilah selagi engkau bisa. Ya. Pergilah kemanapun kamu inginkan. Atau la sabila li alaika, aku tidak lagi menguasaimu. Atau la sultana li alaika, aku tidak punya wewenang atasmu. Ya. Atau ugrub au ub'ud anni, jauhilah saya, tinggalkanlah saya. Atau kholaituka,
ya, aku membebaskanmu, aku melepaskanmu, ini juga sama. Aku melepaskanmu maknanya aku membebaskanmu. Kiasan. Wa nahwi dzalika, dan contoh-contoh yang lainnya. Wa hadhihi al-kinayatu la yahsulu al-itqu biha illa idzan nawa qailuha al-itqa. Ya. Kiasan-kiasan yang seperti ini dianggap tidak terjadi, dianggap tidak sah kecuali diniatkan oleh yang mengucapkannya. Dia niat, ya, meskipun dengan kiasan sah. Beda dengan tadi ya, sorry. Kalau sorry itu kan jelas ya, ya semua orang paham. Ya, anta hurun. Ya. Makanya tidak boleh main-main ketika majikannya sudah mengucapkan anta hurun, ya sudah. Ya. Karena dia sudah mengucapkan sigot, ya, bentuk ucapan yang apabila diucapkan budak tersebut bebas. Adapun dengan kinayat, ya, kinayat ini tidak dianggap kecuali dengan niat. Nah, insya Allah sampai ini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.